Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima shalihal akhlaq. Hadis daripada Abi Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, darjah hadis sahih. Hanya saja aku dibangkit dan diutus oleh Allah sebagai utusannya, kata Rasul, untuk aku menyempurnakan akhlak yang baik. Di dalam matan yang lain, baginda bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus dan dibangkit oleh Allah menjadi utusannya untuk aku menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis daripada Zarqani dalam kitab Mukhtasar Al-Maqasid darjah hadis sahih. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah telah memberitahu kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada keteladanan yang sangat mulia. Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 21. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu uswah, teladan yang baik. Bagi sesiapa yang mengharapkan berjumpa Allah dan mendapatkan ganjaran, bagi sesiapa yang yakin akan adanya hari akhirat,
dan dia mengingati Allah dengan ingatan yang banyak. Ayat ini juga diulang oleh Allah dalam surah yang lain, surah Al-Mumtahanah, ayat yang ke-6. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sama. Hanya dalam surah Al-Mumtahanah Allah tutup dengan wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa yang memalingkan diri, yang enggan, yang tidak mau, yang menolak untuk menerima keteladanan Nabi dalam gerak-geriknya, dalam budi pekertinya, Rasul tidak rugi. Allah tidak rugi. Kerana fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Tidak berhajat kepada perbuatan hambanya. Ibadah hamba tidak menambah kemuliaan Allah karena dia ghaniyun. Penderhakaan dan kekufuran hamba tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Karena dia maha terpuji. Salah satu daripada keteladanan Rasul yang mesti diikuti oleh umat Islam, oleh mereka yang benar-benar mengharapkan kebahagiaan ketika jumpa Allah di akhirat kelak. Apa dia? Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, sungguh ala atas khuluqin, akhlak, budi pekerti, azim, yang sangat agung. Akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah. Sama ada akhlak baginda dengan Allah, akhlak baginda dengan manusia, akhlak baginda dengan ahli keluarganya. Bukan hanya sekadar baik dan mulia, tapi azim. Dan yang kata akhlak Nabi itu azim, itu Allah yang maha azim. Mampu kita membayangkan? Kalau yang kata akhlak Nabi itu sangat hebat, dan yang kata itu manusia, kita boleh mengagak seberapa hebat akhlak Nabi. Karena yang beritahu kepada kita kehebatan akhlak Nabi hanya manusia. Kita boleh mengagak. Tapi jika yang kata akhlak Nabi itu azim, itu Allah yang maha azim. Macam mana membayangkan? Semulia apa akhlak Nabi? Nah, akhlak inilah yang Allah suruh kita jadikan teladan. Dampaknya bila sebut akhlak ini segala-galanya lah. Perbuatannya, ucapannya, tindak tanduknya, diam dan bergeraknya, tidur dan jaganya, semua namanya akhlak. Merangkumi semua yang dinisbahkan kepada Nabi. Kita telah berazam selama ini. Dan itu azam yang baik, yang wajib diteruskan.
Mari kita berusaha mencontohi Nabi. Ittiba'ur Rasul. Ikut Nabi. Atau orang kata ikut sunnah. Tapi jangan-jangan setelah kita memahami ikut sunnah itu hanya mencontohi Nabi dari segi aspek ibadah ritual. Karena seringkali bila nyatakan ikut sunnah, yang ditonjolkan selalunya aspek ibadah ritualnya. Sholatnya, zikirnya, wiridnya, puasanya, hajinya, qiyamul lailnya, dan sebagainya. Tidak salah, tetapi apakah hanya seperti itu yang dimaksudkan ikut sunnah? Apakah ia keteladanan Nabi yang wajib kita ikuti itu hanya daripada aspek ibadah-ibadah ritual? Apakah ia yang wajib kita ikuti dari Nabi ini hanya ajarannya tentang akidah? Tentu tidak, kan? Nabi tidak hanya mengajarkan kepada kita akidah yang betul, yang wajib kita ikuti. Nabi tidak hanya mengajarkan, beritahu kepada kita tentang bagaimana cara menyembah Allah yang benar, nama syariah, itu wajib diikuti. Tapi jangan lupa, Nabi juga sangat-sangat menitik beratkan, mencontohkan, mewajibkan umatnya mengikutinya dari aspek akhlak, ihsan, yang dalam bahasa mudahnya, Nabi ini telah menghiasi kehidupan dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia dan telah menanggalkan daripada dirinya akhlak atau sifat-sifat yang tercela. Dan itu disepakati oleh seluruh ulama dahulu. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim pernah nyatakan, orang Muslim belum tentu mukmin. Orang Muslim belum tentu mukmin. Dia ada buat itu, buat ini, belum tentu dia mukmin. Siapa boleh jadi munafik? Orang munafik pun solat juga. Karena dia solat dan segi zahir Muslim lah, tapi belum tentu mukmin. Karena nawaitu solatnya, nawaitu amal ibadahnya belum tentu karena Allah. Tapi orang mukmin pasti Muslim. Nah, itu lagi. Mukmin pasti Muslim. Tapi sungguh pun dia mukmin itu pasti Muslim, belum tentu muhsin. Belum tentu muhsin. Tapi bila orang itu sudah bergelar muhsin, diiktiraf oleh Allah sebagai hambanya muhsin, pasti ia mukmin sekaligus Muslim. So muhsin itu kemuncak. Selalu saya ingatkan pada saya sendiri, jamaah sekalian, 3 unsur ini, Islam, iman, ihsan. Hadis Jibril itulah. Boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Sehingga pengamalannya, setiap amalan yang kita lakukan, hendaklah mengandungi 3 ini sekaligus. Di situ ada Islamnya, dalam amalan itu. Di situ ada imannya. Di situ juga ada ihsannya.
Semasa kita sholat, ya tentu ada Islamnya lah. Bagaimana sholat yang betul, kaifiahnya. Daripada takbir hingga salam. Dan pastikan sholat itu hanya lillahi ta'ala, bukan yang lain. Dan itu aspek imannya. Aspek ihsannya mana? Kita sholat seakan-akan melihat Allah. Jika kita tak mampu, yakinlah kita bahwa Allah memperhatikan kita. Ihsannya mana? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu ihsannya. Coba kalau kita renungkan. Apa agak-agaknya? Apa iya kita akan mendapatkan ganjaran daripada solat kita yang rajin dan betul? Jika solat kita yang dah rajin, yang betul dan istiqomah ini, tetapi pada masa yang sama, fahsya dan munkar juga istiqomah. Coba kita renungkan. Solat istiqomah, fahsya munkar istiqomah juga. Sedangkan salah satu tujuan matlamat solat itu agar kita punya kawalan diri, mencegah diri kita daripada bukan fahsya dan munkar. Bermakna jika dengan solat kita tak mampu menahan kita dari fahsya dan munkar, apa iya solat kita telah mencapai matlamatnya? Apa iya solat itu hanya gerakan-gerakan zahir, berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya, dan tidak dapat mencorak dan membentuk kepribadian Muslim yang punya akhlak yang mulia. Bila orang sudah punya kawalan diri, menahan diri pada fahsya dan munkar, itulah aspek akhlaknya. Itu aspek akhlaknya. Bila solatnya sudah betul daripada takbiratul ihram hingga salam, itu aspek syariahnya, Islamnya. Bila ia melakukan solat sudah semata-mata karena Allah dan tidak ada niat lain kecuali karena dia, itulah aspek imannya. Boleh dibezakan, tapi jangan dipisahkan. Bahkan jalan serentak. Mana-mana amal ibadah yang tidak menggabungkan tiga-tiga ini, ya menjadi tempang, menjadi cacat dan tidak sempurna. Jadi saya ulangi. Bila kita diajak disuruh, mari kita kembali pada sunnah. Tolong, bila sebut sunnah, kepribadian Nabi keseluruhannya. Di sana Nabi mengajar kita akidah, kita ikuti dia. Di sana Nabi mengajarkan syariah, bagaimana cara menyembah Allah dengan betul, kita ikuti dia. Di sana Nabi mengajar akhlak, budi pekerti, bagaimana menyemaikan sifat-sifat yang mahmudah dalam hati, dalam diri, dan membuang, mengosongkan hati daripada sifat yang madmumah. Itu juga sunnah Nabi yang tidak mudah. Tidak mudah untuk kita lakukan, walaupun bukan mustahil. Wahal itu penentu. Ingat, hadis-hadis yang telah kita pelajari selama ini menakutkan sekali ya. Hadis sebelumnya banyak tak masuk surga orang yang bakhil, orang yang buruk perlakuannya pada orang yang di bawahnya. Allahu Akbar. Tak masuk surga orang yang menipu. Tak masuk surga orang yang suka mengadu domba, menyebarkan fitnah sana sini, menjatuhkan nama baik orang lain. Orang yang suka mendengarkan ucapan orang lalu menyebarkannya, yang orang itu tidak menyukainya. Nih orang itu di akhir akan dituangkan cairan tembaga ke telinga dia. Ngeri sekali. Ancaman Islam, ancaman Allah melalui nabinya sangat-sangat mengerikan kepada mereka yang punya akhlak yang buruk.
Tak ngeri macam mana? Tak masuk surga. Bayangkan. Layak kulu jannata kote. Layak kulu jannata kotat. Kurang dahsyat apa ancaman Nabi yang berupa tidak masuk surga? Kurang dahsyat apa ya, Pak? Kalau orang sudah diancam, diperingatkan tak masuk surga, itu berat. Ya Rasulullah, siapa yang kau katakan tak masuk surga itu? Ini pembohong. Ini orang yang bakhil. Ini orang yang buruk memperlakukan orang yang di bawah jagaannya. Dan banyak lagi. Walaupun makna lahirul jannata telah kita pelajari ya. Adakah tak masuk surga selama-lamanya atau tidak masuk surga dengan secara langsung? Nah, itu telah kita pelajari sama. Jadi supaya jangan salah paham. Walaupun kebanyakan memahami tidak masuk surga begitu saja. Terpaksa sebelumnya ia banyak berendam di neraka. Berat, ancaman itu sangat berat. Termasuklah hadis terakhir yang kita pelajari. Ada yang ke 1538 kalau tidak salah ya. Nabi kata, sebaliknya pula, beruntunglah, bertuahlah, tuba. Dalam kalimat tuba dalam Al-Quran merujuk pada surga. Maknanya dapat surgalah. Orang yang sibuk mencari dan berusaha memperbetulkan aib cacat dirinya sendiri sehingga tak ada masa untuk mencari-cari, mengurek-ngurek cacat celah orang lain. Allahu Akbar. Ini pula akhlak sifat yang mahmudah. Beruntung bertuah orang yang menyibukkan dirinya, mencari-cari, menghitung kekurangan diri, cacat celah diri, lalu berusaha untuk memperbaikinya. Sehingga tidak punya masa langsung untuk melihat, apalagi mengurek-ngurek, apalagi menyebarkannya untuk menjatuhkan harga dirinya, yang tanpa disedari untuk memberi mesej pada orang lain yang dia lebih baik daripada dia, yang dirinya lebih baik daripada orang lain. Subhanallah. Jadi saya ulangi sekali. Walaupun dah saya berulang-ulang, hadis yang kita pelajari berkaitan dengan akhlak. Unsur penting dalam agama. Ajaran terpenting yang disampaikan oleh Nabi. Pujian Allah kepada Rasulullah itu, Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian yang Allah yang maha terpuji memberikan pujian dan pengakuan akan kemuliaan budi pekerti Nabi yang Allah berikan gelaran khuluqun azim, akhlak yang sangat agung, dan yang kata agung itu Allah yang maha agung. Semulia apa, setinggi apa, itu yang Allah suruh kita jadikan contoh. Sebab kadang minta maaf hari ini, minta maaf sekali lagi, minta maaf sekali. Ada orang bicara agama, bicara hukum hakam, di sini bicara hukum, di sana hukum. Ya mungkin karena pendapatnya agak berbeza, lalu saling menyerang antara satu dengan yang lain. A menyerang B, karena pendapat B tak sama dengan A. B pun menyerang A. Pengikutnya semuanya, oh iyalah apa dia. Kenapa? Dalam belajar agama, justru menimbulkan kesan pada orang ramai, rasa tidak lagi melihat orang lain, Muslim lain sebagai saudaranya, yang perlu dijaga harga dirinya, yang perlu dieratkan silaturahmi. Walaupun mungkin dengan sindir-sindir, dengan apalagi kalau dengan kutukan, banyak nudzubillah. Minta maaf lah. Ini bahasa saya, bahasa orang awam. Berbaloikah
berbaloikah kita belajar hukum hakam yang menurut pendapat ulama itu seperti ini, menurut pendapat ini seperti ini. Yang dengan asbab belajar itu kita kesannya terpaksa renggang hubungan dengan saudara muslim yang lain. Bahkan timbul perasaan tak suka. Subhanallah. Bagi saya tidak berbaloi. Memang belajar hukum hakam itu dapat pahala. Tapi jika cara belajar kita, sini dengan sana, sana dengan sini, mengakibatkan kita dan juga pendengar kita sudah saling suudon, sudah saling merasa, oh yakinlah paling benar, dia tu apa dia? Tahu tak orang yang merasa dirinya paling benar pada orang lain itu namanya sombong? Nanti ada yang kita nak pelajari hadis berikutnya seperti itu. Orang kagum dengan dirinya sendiri namanya ujub. Bila ujub itu menimbulkan perasaan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, lebih hebat daripada orang lain, kemudian cenderung merendahkannya, itu namanya takabur. Dan itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Bagaimana kita sanggup melakukan dosa besar? Berpunca daripada pahaman kita tentang agama yang kita pilih, yang ternyata ada pendapat yang lain. Maksudnya dalam masalah khilaf umpamanya. Memilih pendapat agama yang masih khilafiyah. Patutkah? Berbaloikah? Hingga menyebabkan kita melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Tadi, ujub, takabur, putus silaturahim, sudah saling hina menghina sama muslim, rendah merendahkan, itu kan dosa besar. Ini yang seringkali kita tidak mampu mengawal. Memang kita diwajibkan untuk berpegang pada agama yang benar, itu wajib, sudah pasti, tak dinafikan lah. Tapi kita juga wajib menjaga keharmonian hubungan sesama muslim. Itu juga wajib. Artinya tidak harus perbezaan pendapat tentang masalah-masalah agama antara kita dengan orang lain, kita jadikan alasan untuk tidak saling menghargai, untuk tidak saling menghormati. Bahkan kita jadikan alasan untuk saling mencurigai, untuk saling menyerang. Tidak. Apalagi dengan menggalui gelaran-gelaran yang tak senonoh. Jangan. Tolong dielak. Ini akhlak. Yang sering kali dilanggar itu kan akhlak. Ya, Mas Gelnya. Subhanallah. Mari. Sekarang kita akan baca hadis berikutnya. Lihat bukunya yang ada, muka surat 883. Ya. 883. Hadis yang ke 1539 ya. Hadis pada Ibnu Umar, baginda bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi." Betul ke? Atau selepasnya, saya lupa. Tolong mungkin ada yang boleh beritahu. Betul ke hadis ini ke atau hadis Sahal bin Sa'ad selepasnya? Soal yang sudah tidak perlu diulangi. Ada yang ingat? Hadis daripada Ibnu Umar tentang man ta'azama fi nafsihi wahtala fi misyatihi, atau hadis selepasnya daripada Sahal bin Sa'ad, baginda bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Mana? Tolong beritahu, ada yang ingat?
So, kita tak nak mengulangi yang sudah. Saya lupa, minta maaf. Ada yang ingat? Tak ada. Tak apalah, saya baca, kita pelajari hadis yang ke 1000. Mana tu? Hadis yang Anas. Tak, hadis Anas sudah, belum? Apa hadis Anas? Hadis Ibnu Umar. Oh, yalah daripada saat. Okey, saya bacakan. Ani bin Umar qala, daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man ta'azama fi nafsihi, sesiapa yang merasa dirinya besar, sesiapa yang merasa dirinya besar, dirinya hebat dan punya kelebihan lah daripada orang lain, wahtala fi mishyatihi, dan ia bersikap sombong dalam berjalannya. Minta maaf, bahasa anak muda, belagak. Belagak juga. Tinggalnya belagak. Laki Allahu wa huwa alaihi ghadban. Nanti jumpa Allah Subhanahu wa taala di akhirat dalam keadaan Allah murka ke atas orang ini. Astaghfirullahaladzim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Perawi-perawinya boleh dipercayai. Rijaluhu thiqat. Rijaluhu thiqat. Saya ulangi. Hadis pada Abdullah bin Umar, man ta'azama, wazan musyarakah. Tapi dalam matan yang lain, man ta'azzama, tafa'ala. Ada sedikit perbezaan matan. Siapa yang merasa dirinya besar, merasa lebih daripada orang lain, dan itu adalah tanda kesombongan dalam hati. Lalu sombong dalam hati tadi dizahirkan, dipertonton, diperlihatkan. Wahtala, awihtala fi misyatihi. Wah, sombong, angkuh dalam perjalanannya. Gaya cakapnya, gaya pergaulannya, gaya segala-galanya lah. Dia duduknya. Bawa kereta pun nampak sombongnya. Gaya duduknya sombong. Nanti orang ni jumpa Allah di akhirat dalam keadaan Allah murka atas itu. Pertanyaan lagi sekali. Tidak cukup keraskah amaran Allah di dalam hadis ini? Siap. Bahasa mudahnya, siap. Engkau yang sombong di dunia, sombong itu dalam hati itu, dan kau zahirkan kesombongan kamu itu dengan tingkah laku kamu, tindakan kamu, penampilan kamu. Ingat, nanti kamu jumpa aku, kata Allah, aku murka kamu, aku tak suka. Keras kan ingat Allah pada orang yang sombong? Sangat keras. Sangat keras. Dan sombong itu apa? Ya, hadis ini sahih ya. Riwayat Ahmad, riwayat Hakim di Jalul Thiqat, dan disahihkan oleh Nasir Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib. Jadi dari segi darjah hadis tidak perlu diragui, tidak perlu diragukan tentang ini. Di dalam hadis ini Allah cerita tentang dua jenis sombong. Satu sombong yakni ada al-kibru qismani. Sesungguhnya kesombongan itu ada dua macam. Yang pertama, batinun.
Yakunu fil qalbi wa nafsi. Sombong yang ada di dalam hati. Perasaan. Orang tak nampak. Yakni itu tadi. Merasa dirinya lebih. Ta'azoma. Bahasa hadisnya. Fi nafsihi. Merasa lebih, merasa hebat. Sehingga dalam hatinya itu melihat orang lain itu apa dah. Merasa lebih pandai, merasa lebih hebat, merasa lebih segala-galanya lah. Itu sombong dalam hati. Orang lain tak tahu sebab baru dalam hati. Yang kedua, zahir. Sombong yang zahir. Ayakunu fil jawarih. Sombong yang zahir ini dalam hadis ini yakni diperlihatkan, dizahirkan, diekspresikan melalui perbuatan-perbuatan yang boleh dilihat oleh orang lain. Perbuatannya, ucapannya, gayanya, bahkan kalau dia katalah buat undang-undang, boleh dilihat daripada undang-undang yang diperlakukan untuk orang lain. Ada kan undang-undang yang zalim? Untuk orang lain sangat keras, untuk diri sendiri lembut atau tak ada. Orang lain melanggar, siap menunggu hukumannya. Tapi kalau dia melanggar, tak apa. Itu sombong. Memperlakukan dirinya, bahkan orang lain, berbeza dengan memperlakukan dirinya. Bab undang-undang. Sombong juga. Dari segi zahir. Contoh kecil aja. Merasa bebas melakukan apa saja. Dan tidak boleh siapapun yang ada hak untuk menegurnya. Mau pak kereta menghalang orang lain ke. Sesuka hati. Itu sombong dalam zahir. Ayat ini, hadis ini cerita dua jenis sombong. Ima sombong batin, wa ima sombong zahir. Subhanallah. Orang ini diancam oleh Allah, kata Nabi. Jumpa Allah kelak, Allah murka pada orang. Dimurkai oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, jadi orang yang alladzi util kamal al-bashari. Nabi ini manusia yang Allah telah berikan sifat kesempurnaan manusia. Yang paling sempurna. Min kulli wajhin. Dari semua arah, semua aspek kehidupan. Fi kulli sifatin. Pada setiap sifat dan perangai baginda. Asyad dan nasi. Walaupun Nabi ini manusia yang paling sempurna dari segi serba-serbinya. Sempurna akhlaknya, sempurna sopan santunnya, sempurna tindakannya, sempurna ucapannya, sempurna. Semualah. Tak ada cacat celah. Sifatnya sempurna. Sungguh pun begitu, Nabi adalah asyaddun nasi tawadu'an. Nabi adalah manusia yang paling tawadhu. Ma'anahu akmaluhum wa khairuhum. Sedangkan Nabi ini manusia yang paling sempurna, yang paling baik. Maksud saya begini, kalaulah seseorang itu berhak sombong. Kalau itu tidaklah. Kalaulah ada manusia berhak sombong, karena kelebihannya, kebaikannya, kesempurnaan, Nabi lah yang paling berhak sombong. Ya, berhaklah Nabi, patutlah sombong. Nabi ini sempurna orangnya. Tak ada cacat celah, tak punya dosa. Semua sifatnya terpuji. Kalaulah ada orang yang diberi hak untuk sombong, merasa dirinya paling hebat, tak payah merasa. Nabi memang orang yang paling sempurna. Nabi yang paling berhak. Tapi yang berlaku, subhanallah, justru
Nabi sebagai manusia yang paling sempurna, paling hebat, bagindalah orang yang paling tawadhu. Ini sunnah Nabi. Wajib kita ikuti. Mafhumnya apa ya Mas Ilan? Kalau Nabi manusia yang paling sempurna itu pun menjadi manusia yang paling tawadhu, tidak merasa punya hak untuk sombong, lalu siapa kita? Lalu siapa kita merasa ada hak untuk sombong? Sedang kita bukan manusia paling sempurna. Paling banyak ketidaksempurnaannya. Coba. Aib tak aib? Sangat aib. Orang yang sempurna sekalipun sifatnya, kemudian dia sombong, kesempurnaannya hilang, menjadi manusia paling hina. Apalagi orang yang memang tidak sempurna, belum sempurna. Banyak cacat celah, banyak keburukan. Tiba-tiba ada sifat. Nih, takabur. Sama ada takabur dalam dirinya, hati-hati tak nampak batin, atau takabur yang diperlihatkan. Dan takabur dalam hati ini jamaah sekalian, kagum rasa itu, ya itulah yang dipanggil al-i'jab bin nafsi. Ujub. Itu namanya ujub. Bahkan Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah. Di dalam kitabnya Al-Fatawa, beliau menyatakan apa? Inilah ujub dan adik-beradiknya. Ujub ni yang bungsu ya. Yang sulung riak. Nomor 2 sum'ah. Saudara yang bungsu namanya ujub. Ini 3 saudara kembar nih. Beliau kata apa? Dalam kitabnya Al-Fatawa. Ar-riya'u min babil isyraq bil khalqi. Ria itu termasuk bab menyekutukan Allah dengan makhluk. Wow. Berat tuh. Itu fatwa Ibnu Taimiyah. Ria itu termasuk syirik. Bukan syirik. Menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya apa tidaknya amal ibadah yang sepatutnya hanya untuk Allah, tapi ada niat untuk beramal sepatutnya ingin pujian daripada Allah semata, tapi dia ingin pujian daripada makhluk. Bukankah itu telah menyekutukan Allah? Allah saja zat yang berhak kita pohon pujiannya, pengakuannya, balasannya. Dia yang berhak. Dan kita wajib meminta pujian, pengakuan, balasan. Itu hanya pada dia. Tiba-tiba kita minta kepada manusia. Bukankah itu namanya isyrak? Kata Ibnu Taimiyah, itu termasuk isyrak, syirik. Wal ujubu, adapun ujub, min babil isyrak binafsi. Ujub itu yakni bentuk syirik, menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Lihat kitab Al-Fatawa. Ria itu bentuk syirik, menyekutukan Allah dengan makhluk. Sementara ujub itu bentuk syirik, menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Maknanya kedua-duanya syirik. Patutlah Allah murka. Sangat murka. Fa indama ya'jubul mar'u bi nafsi walau fi juz'iyatin saghirah. Maka ketika mana seorang itu ujub, tadinya dalam bahasa hadis tadi ta'azoma ya fi nafsi. Dalam hadis bunyi dia man ta'azoma fi nafsi atau man ta'azzama fi nafsi. Itu ujub tuh. Ketika mana seorang itu ujub dalam sini, walaupun dalam perkara yang kecil, fa innahu sayaraha bi aini ta'zim. Pasti orang itu akan melihat benda yang kecil yang ia ujubkan itu menjadi sangat besar.
Orang yang ujub tu melihat kelebihan yang ada di sendiri, walaupun kelebihan tu hanya benda kecil, akan dia besar. Sebagian yang ujub. Fayathiku biha takulun 'alaiha fi jalbin naf'i lahu fi hadhil juz'iyyah. Wa hadha launun khatir min alwani syirki. Lalu ia menyandarkan hidup kepadanya. Meyakinkan dirinya hanya kepadanya untuk mendapatkan manfaat. Dan ini adalah satu bahaya yang sangat besar. Karena ia termasuk jenis-jenis warna-warni syirik. Wa'iyadzubillah tu'mubillah. Imam Ibn Taymiyah. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah? Yalah, kalau Imam Ibn Taymiyah kita katakan cenderung madhab Hambali. Sekarang apa kata Imam An-Nawawi? Yang cenderung madhab Syafi'i. Oleh orang yang sangat alim nih, Imam An-Nawawi. I'lam annal ikhlasa qad yuradu lahu afatul ujub. Ketahuilah, keikhlasan yang ada pada diri seseorang itu boleh jadi ada kemungkinan, bukan pasti ya, kalau tak pandai jaga, menimbulkan ujub. Menimbulkan ujub. Faman a'jaba bi amalihi, dan siapa yang ujub dengan sebab amalnya, habita amaluh. Hapus padam ganjaran amalnya. Wa kadzalika man istakbara, demikian juga orang yang sombong. Ya sekalian, ada satu kisah. Sebagai contoh beginilah. Ini sangat tersembunyi. Ini sekadar contoh ya, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena sama ada hidup maupun yang meninggal. Katalah di masjid ada seorang imam yang sudah lama jadi imam. Lama, sudah bertahun-tahun. Daripada muda, sekarang dah tak muda lagi. Imam rawatib. Tak pernah absent. Kecuali sakit. Subuh, duhur, asar. Jadi orang pun, wah memang hebat Pak Imam. Pak ini hebat, sungguh-sungguh istiqomah. Istiqomah menjalankan tugasnya sebagai imam rawatib. Bagus kan? Bagus, istiqomah, bagus. Si Pak Imam pun tuh pergi juga. Walaupun hujan, pergi. Walaupun sakit, pergi jadi imam. Bagus kan? Tetapi ini hanya andaian ya untuk memudahkan pemahaman. Seandainya Pak Imam yang tak pernah miss, tak pernah absent jadi imam, walaupun sakit pergi juga, walaupun sakit juga. Dan pasti orang kata, imam yang paling konsisten, paling istiqomah. Dan dia pun istiqomah. Kita memanggilnya orang yang imam sangat istiqomah kan. Tapi kalau Pak Imam tadi tak mau miss, walaupun sesaat, sekali, walaupun dah tua pun pergi juga. Jika dalam hati kecilnya terlintas, ialah kalau saya tak pergi, maghrib ini tak pergi jadi imam. Ya. Walaupun sebenarnya saya agak uzur nih. Saya takut nanti ada orang lain ganti. Kalau ada orang lain ganti, kemudian bacaannya pula lebih sedap. Bacaannya lebih sedap daripada bacaan aku. Karena bacaan aku sudah kurang fasih, minta maaf maklum, gigi sudah tidak lengkap. Gigi Pak Imam tua tadi kata sudah tidak lengkap. Jadi bacaan Fatihahnya sudah tidak sedap. Baca Qur'annya pun tak sedap. Kalau nanti aku tak pergi, imamnya pasti diganti oleh orang yang lain dan lebih sedap. Bila maghrib jadi imam, isya jadi imam, takut nanti jamaah pula suka. Suka, dan bila suka nanti, suka dia, akhirnya kurang suka pada dirinya.
Lalu cadangkan nanti supaya imam diganti. Tak boleh. Kalau Pak Imam tadi tetap memaksakan dirinya pergi jadi imam juga, walaupun mungkin kurang sehat, nawaitu pergi tadi bukan nak istiqomah, takut ada orang ganti. Dan bila ganti nanti dah tak jadi imam. Katakanlah macam itu maksud saya. Saya tak kata ada atau tidak ada. Sebab yang Maha tahu Allah yang seperti itu. Katalah seperti itu. Tahu tak jelaskan? Imam yang kita gelar sebagai istiqomah itu waktu itu sudah hilang keikhlasannya. Karena rupanya dia tidak mau miss jadi imam, bukan karena tidak mau istiqomah, bukan karena ingin terus istiqomah, takut ada orang mengganti. Bila mengganti nanti dia tak jadi imam, macam mana aku? Tengok bagaimana mudahnya hati. Ya. Itu sudah bukan karena Allah. Kalau itu jadi imam tadi sudah bukan karena Allah. Karena takut orang ganti dan bila ganti dah tak jadi imam. Apa itu sudah karena Allah? Masya Allah. Ini yang dilihat, ini yang diperhatikan, yang nampak oleh Imam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis ini. Sedalam itu, seterang itu dua ulama hebat ini melihat sabda Nabi. Sedalam itu. Sebab itu hati-hati. Kita sudah tidak pernah miss. Datang kelas, bagus. Sentiasa datang kelas, duduk pun di situ, bagus. Ya. Sehingga orang semua perasaan yang kita orang yang paling rajinlah datang kelas. Bagus. Istiqomah. Dan niat kita pun istiqomah. Tak ada niat lain. Tiba-tiba hari itu kita ada halangan sehingga tak boleh datang kelas. Datang kelas macam mana ya? Aku nak datang kelas. Sebenarnya tak ada halangan ni. Tak boleh pergi. Tapi kalau aku tak pergi nanti apa kata orang? Apa kata orang? Selama ni mereka sudah beri gelaran pada aku. Pelajar yang paling konsisten. Nanti kalau aku tak pergi, sebab aku tak begini lama 2 kali ni. Nanti orang perasan. Dan tempat aku nanti ada orang duduk. Mana niatnya sudah bukan lagi istiqomah. Hanya takut nanti ni, takut apa orang kata kalau aku tak pergi. Allahu Akbar walillahilham. Hati-hati. Itu sudah afatul ikhlas. Itulah bencana yang menimpa keikhlasan. Ada orang meninggal, sahabat meninggal. Semua orang pergi takziah. Dia sebenarnya tak nak sangatlah. Bukan sangat nak pergi takziah. Karena semasa hidup pun tak ngam dengan orang meninggal itu. Walaupun kawan tapi tak ngam. Tak ngam lah. Masa hidup pun kita jarang jumpa. Ini dah meninggal, takkan aku nak pergi. Tapi semua kawan pergi. Kalau ikut hati pengen tak nak pergi. Masa hidup pun tak ngam. Tapi kalau nanti saya tak pergi, apa kata kawan? Kalau kawan tanya macam mana? Si Fulan, kenapa tak datang? Segan pula ya. Apa kata orang kalau saya tak pergi? Tapi kalau sebenarnya hati pun tak nak pergi. Sebab masih hidup pun bukan kawan baik sangat. Apalah, pergi jugalah. Perginya itu bukan betul takziah lillahi ta'ala. Tapi pergi kerana apa kata orang kalau tak pergi? Tahu tak itu jam sebenarnya sudah riak. Riak itu lawan ikhlas. Pertama, bila amal itu ada riak, amal ibadahnya terpadam. Tak ada pahala. Yang kedua, orang yang beramal dari itu dosa. Berat tak berat? Dahlah amal yang dilakukan tak berpahala, berdosa pula karena riaknya. Dan riak, kata Ibnu Qayyim, itu menyekutukan Allah dengan makhluk. Sementara ujub itu menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Ujub demikian juga. Amal yang ada ujub,
Kalau dalam bahasa hadisnya ta'azama fi nafsi, itu menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Amal ibadah yang dilakukan pun terhapus dan berdosa. Ujub itu berdosa. Jangan kita pikir dengan ujub amal hapus itu saja. Tak, dosa. Ujub itu dosa. Riak pun dosa. Sum'ah pun dosa. Jadi apa untungnya? Orang beramal ada riak atau ada ujub. Ada takabur. Takabur dalam diri namanya ujub ya. Allahu Akbar. Patutlah Nabi memberi peringatan yang sangat keras. Ingat, kalau kamu punya akhlak seperti ini dalam hidup kamu, dan ujub takabur ini kaitannya, riya ini kaitannya amal ya. Dan beramal, ingat, nanti kamu jumpa Allah. Allah murka kamu. Ghadban. Allah murka. Dan tak tahulah kemurkaan Allah itu seperti apa. Yang pasti, bila Allah murka, tempatnya bukan di surga lah. Itu yang pasti. Bila Allah murka hambanya di akhirat, yang pasti tempatnya bukan di surga. Kalau tadi surga di mana? Ya di akhirat hanya ada dua saja. Kalau bukan surga ya neraka, neraka lah. Nerakanya belah mana? Wallahu alam. Yang pasti ini amaran yang sangat-sangat keras. Yang sangat-sangat keras. Subhanallah. Sebab itulah ta'azama binafsi, yang mana yang ujub itu. Dan kemudian takabur pada orang lain. Bila ujub ini dizahirkan, namanya takabur. Takabur dalam diri, belum dizahirkan, namanya ujub. Bila sudah dizahirkan, ujub dizahirkan, itu namanya takabur. Batarul haq wa hamtun nas, kata Nabi. Tolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sehingga boleh melakukan apa saja. Karena merasa orang lain tidak punya hak untuk menegurnya. Karena merasa dia ada hak untuk buat apa saja dan tak ada siapa yang boleh. Itu kan kesombongan yang luar biasa itu. Kebenaran orang lain yang disampaikan pun tolak mentah-mentah. Bahkan orang beri nasihat yang benar pun akan kata, siapa awak? Siapa awak nak nasihati saya? Awak bagi nasihat satu hari pun tak ada maknanya bagi saya. Itu bukan tabur namanya. Wa'iyadzubillah, ta'udzubillah. Amal hapus, dosa bertambah pula. Jadi saya ulangi, hadis ini secara mudah begini. Kalaulah rasa sombong itu dalam hati, belum dizahirkan, merasa dirinya azim tadi, itu namanya ujub. Jadi ujub takabur yang belum dizahirkan. Tapi bila sudah dizahirkan, diperlihatkan, dinampakkan, mulai tindakan, ucapan, perbuatan, sehingga memberi kesan kepada orang lain, merugikan orang lain, itu namanya takabur. Jadi bahasa mudah, ujub adalah takabur yang masih dalam hati, takabur adalah ujub yang sudah dipertontonkan atau dizahirkan. Kedua-duanya adalah dosa besar. Kedua-duanya yakni boleh menghapuskan pahala. Kedua-duanya adalah menjadi penyebab kemurkaan Allah kepada pelakunya kelak apabila ia jumpa Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dahulu sangat berhati-hati tentang terhadap sifat ini. Ada jamaah di kalangan soleh. Kana solihun yaraun. Di kalangan ulama soleh melihat berpendapat begini. Annahu yamutu mudniban nadiman ahabba ilaihim min an yamuta mu'jiba. Allahu Akbar. Ini perlu pemahaman yang agak cermat ya. Kalau tak cermat nanti kita salah paham. Apa kata orang-orang soleh?
Sesungguhnya ia mati, jika sekiranya ia mati dalam keadaan berdosa. Mati dan ia masih berdosa. Masa mati mana masih bawa dosa, begitulah. Tapi nadiman, dalam keadaan menyesal. Menyesal, merasa hina. Dah mati jumpa Allah, masih ada dosa, lalu hatinya menyesal. Hina, takut. Luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahabba ilaihim, itu lebih mereka sukai min an yamuta mu'jiban, daripada mereka mati dalam keadaan ujub. Orang mati, seseorang mati, ia masih punya dosa yang belum diampunkan oleh Allah. Hatinya kecewa, menyesal, sedih, takut, hina, hancur. Itulah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mereka sukai, lebih baik daripada seorang itu mati, ketika mati ujub. Apa sebab? Orang yang mati, hatinya ujub di hadapan Allah. Jumpa Allah ujub, itu amalan terhapus. Orang yang mati, walaupun masih banyak dosa, kemudian dia menyesal, kecewa, takut, hina dia, mungkin dengan sebab kesadaran yang ada dalam hati hancur itu, mungkin Allah akan menjadi asbab, ia akan mendapatkan pengampunan. Dan sebetulnya memang tidak mudah mengelak daripada ujub, sebagaimana juga tidak mudah merasa hina, hancur hati bila terlanjur buat dosa. Kenapa? An-nadim yantazirur rahmah. Karena orang yang menyesal, kecewa terhadap perbuatan yang salah yang dilakukan dan nampaknya belum ada pengampunan, ia sedang menunggu rahmat Allah. Ya Allah, kasihanilah aku. Ya Allah, kasihanilah aku. Hamba-Mu mengaku bersalah. Hamba-Mu mengaku berdosa. Hamba-Mu mungkin cuai, ya Allah, hingga saat Engkau panggil, hamba-Mu masih berdosa. Sayangilah. Dia mengharapkan rahmat Allah. Wal mu'jib, sementara orang yang ujub, yantadirul maqt, ia menunggu kemurkaan Tuhan. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang menyesal, yang kecewa, yang hancur hatinya karena perbuatan salah terlanjur dilakukan, itu sedang menunggu rahmat Allah. Sementara orang yang ujub, dalam hadis ini, ta'azama fi nafsi, itu sedang menunggu kemurkaan Allah. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Dari segi zahir, orang yang berdosa dan hatinya hancur berkecai di hadapan Allah, itu lebih buruk dari zahir. Masyarakat menilainya dia lebih jahat daripada orang yang banyak amal ibadah dan ujub. Kan dari segi nampaknya orang yang banyak amal, hebat orang ini. Mesti bertuah ini jumpa Allah. Bukan macam dia. Dosa banyak. Tak sempat bertaubat. Tapi dalam pandangan Allah, belum ada hadis Nabi ini, Allah melihat, oh, hambaku ini betul lah. Memang dia banyak dosa. Tapi sekarang ya Allah, kata Allah, hatinya hancur di hadapan aku. Merintih, merengek-rengek, merayu. Penuh dengan penyesalan atas segala kecuaiannya. Dia sedang mengharapkan rahmatku. Ya, tentu kedudukan orang itu lebih mulia daripada orang yang ujub, yang dia sebenarnya menunggu kemurkaan Tuhan. Apa pahala yang diharapkan oleh orang yang ujub? Pahala yang mana? Sedangkan ujub itu menghapuskan pahala amalan. Coba apa yang ditunggu, yang diharapkan oleh orang ujub? Kemurkaan Allah. Pasti bukan pahala, karena pahala amalnya telah dihapuskannya dengan ujubnya.
pahala amal ibadahnya telah dihapuskan dengan riaknya. Patutlah Nabi kata, nah ini orang macam ini jumpa Allah murka, ghadban. Itu bukan murka sikit-sikitnya, kan? Ghadban. Wazannya fa'lan kan. Nah, yang belajar bahasa Arab tahulah. Wazan fa'lan ini untuk membawa makna penuh. Itu makna penuh, imtila. Sabi'ah kenyang, sab'an itu kenyang yang penuh lah. Bahasa anak muda kenyang gila. Sab'an itu kenyang gila. Dah sampai ke tekak lah. Nak rukuk pun tak berani. Itu sab'an kan tambah alif nun. Ridha, keriduan. Ridwan, keriduan yang sempurna. Itu saya yakin sudah faham semua. Sehingga ada beza antara Rahim dengan Rahman. Rahim dengan Rahman, walaupun maknanya pengasih, tapi maknanya berbeza. Rahman ada tambahan alif nun. Rahman. Rahim ada tambahan ya saja. Hakamah hakim. Alim. Rahim. Syahid. Ini tidak di Rahman. Masya Allah. Sangat-sangat berat. Sangat berat. Tuh, an-nadim yantadirur rahmah wal mu'jib yantadirul maqat. Orang yang menyesal hancur hatinya karena kesilapan yang pernah dilakukan, dia sudah sedang mengharapkan rahmat Allah. Sementara orang yang ujub karena amal ibadahnya, itu sedang menanti kemurkaan Allah. Ini dalam kitab Imam Baihaqi. Ini dalam kitab Imam Baihaqi, Syu'abul Iman. Boleh dilihat di sana. Wakilai Sayyidati Aisyah rinaha bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mata yakunur rajulu musian. Ini cupi petikan hadisnya ya. Sebenarnya asalnya ada orang datang jumpa Aisyah lalu tanya, ya Aisyah, apa amalan yang membolehkan aku masuk surga? Tolonglah beritahu aku. Apa yang patut aku lakukan untuk aku boleh masuk surga? Aisyah menjawab, kun muhsinan. Jadilah kamu orang yang baik. Kamu boleh masuk surga lah. Lalu tanya, macam mana aku nak jadi orang baik? Kaifa akunu muhsinan? Wahai Aisyah, macam mana aku ni boleh jadi orang yang baik? Atau bagaimana aku tahu yang aku ni jadi orang baik? Aisyah menjawab, ya apabila kamu merasa dirimu tidak baik. Bila kamu merasakan kamu tidak baik atau belum baik, itulah tanda kamu orang baik. Oh gitu. Jadi tanda orang itu orang baik, jika orang itu merasa dirinya belum baik. Sampai mata yakunu rajulun musian. Bila seseorang itu menjadi tak baik? Kalau itu bila orang itu merasa tak baik? Atau merasa belum baik? Bila seseorang itu jadi orang yang tak baik. Qalat, Aisyah menjawab, idza dhanna annahu muhsin. Apabila orang itu merasa dirinya dah baik. Subhanallah, ini jawaban yang luar biasa lah. Ringkas kata, apa yang dikatakan Aisyah, ini seakan umul-umulnya Aisyah berkata, kalau kamu merasa diri kamu ini belum baik, itulah tanda kamu orang yang baik. Tetapi jika kamu merasa diri kamu dah baik, itu tanda kamu tidak baik. Dibalik-balik. Orang yang merasa belum baik, orang yang merasa baik, itu justru orang yang tak baik. Kan itu namanya ujub. Orang yang merasa dirinya tidak baik atau belum baik, itulah orang yang baik.
Karena pasti akan berusaha untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Ini, ya mas sekalian. Baik. Saya ingin sampaikan hadis. Hadis ini dia Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Oke. Juga dalam kitab Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari. Saya kutip dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Bersumber daripada sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Dan hadis ini telah dinilai sahih, dikaji oleh Nasruddin Albani dan beliau menilainya sebagai hadis yang sahih. Begini hadisnya. Ini untuk menambah penjelasan. Nabi bersabda, kana rajulani fi Bani Israel mutawakhiyan. Dahulu, pada zaman dahulu, ada dua sahabat berkawan. A dan B lah, katakanlah bahasa mudah. A dan B bersahabat. Pada zaman Bani Israel. Nabi cerita kaum Bani Israel. Bersahabat nih, dua orang nih. Wa kana ahaduhuma mudniban. Wal akharu mustaidan fil ibadah. Yang seorang ini seringkali buat dosa. Yang A seringkali buat dosa. Sementara sahabat yang B rajin beribadah. Bagus ya. Dua orang sahabat A dan B. A ini rajin buat dosa, yang B rajin beribadah. Wa kana la yazalul musta'id yarul akhar ala dhanbi. Dan sentiasalah B yang rajin beribadah ini melihat sahabatnya ini sentiasalah dalam keadaan dosa. Pandangan B pada apalah ni ada dosa terus dosa. Ya maklum dia orang ibadah. Melihat orang dosa. Dan memang A pun buat dosa. Jadi jika B melihat A ni berdosa, wajarlah. Yang mungkin kurang wajar, B melihat A ni orang yang bergelimang dengan dosa, tak ada kebaikan langsung. Apa ni dosa, 24 jam dosa, siang malam pagi dosa. Dan ini kan ada sedikit meremehkan kan. Bila melihat orang dosa belaka, itu kan ada sedikit cenderung meremehkan, merendahkan. Tanpa dia sedari, dia sedang mengangkat dirinya sendiri. Maklum dia sedang beribadah. Ketika ia melihat dirinya sangat baik, melihat orang lain yang tidak sama dengannya, ya sangat buruklah. Apalagi kebetulan kawannya itu sedang melakukan dosa. Nah, ini kaitannya dengan hati ini. Ingat, ini Allah memperhatikan yang bab seperti ini yang sekalian. Fayaqulu aksir. Akhirnya sahabat B yang rajin beribadah ini nasihatilah pada aksir. Sudahlah, hentikanlah dosamu. Janganlah sering-sering buat dosa. Sudahlah, berhentilah. Enough is enough, katanya. Cukuplah. Fawajada yauman ala dhambi. Suatu hari, B dapati, temukan, ini buat dosa lagi. B tak jemu-jemu. B masih nasihati aksir. Sudahlah. Sudah. Nak tunggu bila lagi lah kau ni nak berhenti buat dosa. Terus nasihati ni si B ni. Pula macam tak kisah. Lalu mungkin selalu kena tegur. Apa kata tak tahulah kerana marah, kerana bengkak, kerana tak selesa ke apa. Dia kata, Khalini wa Rabbi. Sudah. Khallani atau khalini. Khallani wa Rabbi. Sudahlah. Biarkan aku, tinggalkan aku dan Tuhanku. Kamu tidak perlulah terus-menerus macam nasihat ini. Biarkan aku berhubungan dengan Tuhanku sendiri. Tuhanku yang maha mengetahui apa dalam darah diriku ini.
Allah Tuhanku mengetahui apa yang aku buat, zahirku, dan Allah juga tahu apa yang ada dalam hatiku. Kamu hanya melihat apa yang dalam zahirku. Sudahlah, jangan dengar. Dan STB yang menegur agar dia sudah jangan teguh lagi. Dia mau meninggalkan dirinya dengan Tuhan. Karena aku yakin, aku yakin Allah bukan hanya melihat perbuatan zahirku, tapi aku yakin Allah juga melihat apa yang ada dalam hatiku. Sudah, kamu jangan lagi bising. Jangan lagi bising. Dan dia bahkan marah. B ini. Abu ihta alayya rokiba. Hey B. Awak terus bagi nasihat teguh aku ni. Abu ihta alayya rokiba. Adakah kau ni diutus oleh Allah menjadi pengawas yang diberikan untuk terus mengawasi aku 24 jam? Rokib. Hey, kamu ada tauliah. Kamu ada permit. Kau dapat mandate kan daripada Allah yang kau diutus oleh Allah untuk sentiasa mengasihi aku? Iya. Engkau rokib. Engkau dilantik oleh sebuah rokib ke atas aku. Marah nampaknya ini. Faqala. Ya, B pun tersinggung lah. Aku bagi nasihat ikhlas. Aku sayang, dia tak dengar. Malah aku pula disindir macam itu. Jadi B pun marah lah. Tersinggung, akhirnya dia mengeluarkan ucapan yang Allahu Akbar. Dan ucapan biasa kan ucapannya akan menyebabkan Allah beri keputusan. Apa kata B? Wallahi la yaghfirullahu laka. Bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, YA, Allah tidak akan memberi pengampunan bagi dosa-dosamu. Aku berani bersumpah. Melihat perangai kamu buat dosa, aku tegur, kamu tak berhenti bahwa aku demi Allah, aku berani bersumpah dan yakin seyakin-yakinnya Allah tidak akan ampunkan dosa kamu. Wallahi la yudkhilakallahu jannah. Demi Allah, aku berani bersumpah, Allah tidak akan masukkan kamu dalam surga. B kan sudah geram kan? B tiba-tiba mengambil alih. Seakan-akan B tiba-tiba mengambil alih kuasa Allah. Yang menentukan itu diampun atau tidak itu kan Allah. Terpulang Allah lah. Yang ada hak untuk masukkan masuk surga kan neraka itu kan Allah. Tapi kenapa B tiba-tiba begitu ceroboh? Demi Allah, Allah takkan. Dia diberitahu oleh Allah ke? B ini diberitahu oleh Allah ke? Atau B ini disuruh oleh Allah ke beritahu pada bahwa Allah tidak akan masuk dalam surga? Itu kecerobohan B. Dia bersumpah. Ya mungkin di situ B mana sudah sampai peringkat tinggi lah. Dia punya ujubnya. Merasa dirinya paling layak masuk surga. Merasa dirinya tak layak langsung. Ini memang tak layak langsung masuk. Jangankan masuk surga. Di ampunan pun tak layak. Ini sudah ada ta'azam dalam diri B. Ini sudah ada ujub dalam diri. Itu sebetulnya. Sehingga berani bersumpah gitu. Faqabada ruhahuma. Boleh. Atau faqubida ruhuhuma. Allah cabut, Allah matikan kedua-dua orang ini. Ya, sini masa Allah matikan Allah matikan B. Cabut nyawa keduanya. Setelah jawab, mereka pergi ke alam barzah. Ke alam barzah. Apa yang laku di alam barzah? Fajtama'a. Boleh. Fajtumi'a lebih tepatnya. Maka kedua-duanya dikumpulkan oleh Allah inda Rabbil Alamin. Dikumpulkan, dipertemukan. Dipertemukan dengan B. Yang berdosa, yang ditegur oleh B, tapi tak mau berhenti. Hanya menyuruh B, biarkan aku dengan Tuhanku. Allah mengetahui apa perbuatan, apa yang aku buat, dan Allah tahu apa yang ada dalam hatiku.
B yang kata, demi Allah, Allah tak akan ampunkan kamu. Demi Allah, Allah tak akan masukkan surga. Jumpa, dikumpulkan. Apa kata Allah kepada dua hambanya ini? Faqala, lalu Allah berfirman, lihadzal mustahid, kepada orang yang rajin beribadah, pada B. Akunta bi'aliman. Au kunta ala ma fi yadi qadiran. B, engkau berani bersumpah dengan nama aku bahwa aku tidak akan ampunkan dosa A. Engkau bersumpah dengan nama aku bahwa aku tak akan masukkan A dalam surga ini. Engkau tahu ke? Aku pernah ke bagi tahu kamu macam tu? Itu bahasa bebasnya macam itulah. Aku tabi aliman. Aku pernah bagi tahu kepada kamu seperti itu. Atau adakah kamu punya kuasa untuk mengampunkan atau tidak dosa A? Ada kamu punya kuasa untuk memasukkan dalam pada surga atau tidak? Sehingga kamu berani bersumpah membawa-bawa namaku. Kan B tadi membawa nama Allah. Demi Allah. Tentulah B tak boleh jawab. Ya Allah, yalah aku cakap, bukan aku tahu, karena engkau tak beritahu aku pun bahwa engkau ampunkan atau tidak dosa. Engkau pun tak beritahu aku bahwa engkau ni masuk surga atau tidak. Aku pun tak tahu, aku pun tak ada kuasa. Jika engkau tak ada kuasa dan aku tak beritahu, kenapa engkau berani membawa nama aku, bersumpah dengan namaku bahwa aku tak akan ampunkan aku tak akan. Terduduk B ni jam sekalian. Ya, terduduk. Dia sudah mulai ketakutan. Iya ya, rupanya salah aku kata ni. Rupanya salah tindakan aku. Wa qala lil mudrik. Apa kata Allah kepada yang berbuat dosa tempoh hari di dunia? Idhab fadkhulil jannah birahmati. Masuklah, kau pergi, masuk surga. Dengan sebab rahmatku. Wa qala al-akhar, dan Allah berfirman kepada B yang membawa nama Allah, yang bersumpah itu tadi, menghukum tadi. Idhabu, adhibu bih. Bukan idhabu, tapi adhibu. Wahai malaikatku, heret ini orang. Ilan nar, kepada neraka. Allahu Akbar walillahil hamd. Di mana dosa B? Di mana amal A? Kan bini ahli ibadah. Kenapa diheret masuk neraka? Apa dosanya? Dia masukkan dosanya sebenarnya sangat tersembunyi yang orang tak perasan. Pertama itu tadilah, ujubnya itu. Sehingga ia berani merasa seakan-akan Allah beri tugasan dan keizinan untuk menghukum A. Mengampun atau tidak itu hak mutlak Allah. Kenapa B kata begitu? Memasukkan orang dalam surga atau neraka itu kan hak mutlak Allah. Kenapa B yang merasa punya hak untuk itu? Masya Allah. Orang yang berdosa itu kan Allah masih beri peluang untuk bertaubat selagi belum mati. Malam yughargir. Kenapa tiba B menutup pintu taubat bagi A? Sedangkan Allah telah masih membukanya. Itu kali kesalahan lagi. Allah membuka pintu taubat bagi A. Kenapa B menutupnya? Apa hak B untuk menutup? Dosa lagi. Ini dosa-dosa seperti inilah yang tak dirasakan. Boleh menyebabkan terhuban dalam neraka walaupun dia ahli ibadah. Ta'azam binafsi. Tadi sudah kata, biarkan aku urusan aku dengan Tuhanku. Engkau hanya melihat apa yang aku buat dari segi zahir, baby. Tapi Allah Tuhanku tahu apa yang aku buat, zahirku dosa. Tapi Allah tahu apa yang dalam hatiku. Walau alam apa yang dimaksudkan. Tapi ada yang pensarah hadis ini, si yang berbuat dosa itu sebetulnya hatinya ketakutan setiap kali melakukan dosa. Tapi masih gagal untuk melawan hawa nafsunya. Setiap kali terlanjur berdosa, takutnya luar biasa.
ketakutan, penyesalan yang luar biasa, tetapi dia masih lemah untuk mengalahkan hawa nafsunya, sehingga buat dosa lagi. Bahasa mudah, kalau buat dosa itu siang hari, malamnya menangis-nangis, ketakutan. Takut. Pada Allah SWT, hancur. Itu maksudnya, hancur itu macam itu lah. Nadim, hancur. Tetapi lagi sekali, ya, dia masih belum cukup kuat, masih lemah untuk melawan hawa nafsunya, keinginan untuk buat dosa. Akhirnya buat dosa lagi. Subhanallah. Bahaya tak bahaya? Bahaya ya Mas Gilang. Sangat bahaya penyakit seperti ini. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Memang kalau kita bicara dari segi mana dari segi hukum syariahnya. Memang ini kan bukan dari segi aspek syariah. Syariah dalam arti kata amalan-amalan jahil. Apa kena buat itu, kalau itu salah. Kan itu. Ini kan sikap yang keluar pada artinya. Betul perbuatan dosa tadi, dari ukuran syariat memang dosa lah. Siapa yang kata tak dosa? Dosa. Teguran yang dilakukan oleh B pada dari syariah, betul. Kewajiban orang mukmin menegur kesalahan. Syariat kata begitu. Kewajiban orang mukmin tak boleh buat dosa. Syariat kata begitu. Itu hukum syariat. Tapi hadis ini bukan semata-mata cerita syariat. Lebih dalam lagi. Untuk apa yang ada dalam hati. Menegur memang perintah syariat. Apa yang mendasari, apa yang di dasar landasan ia menegur. Itu yang dipertimbangkan, yang diukir oleh Allah. Dan ternyata salah, akhirnya masuk neraka. Walaupun ia buat dosa, apa sebenarnya yang ada dalam hatinya? Allah perhatikan. Dan mungkin sebab penyesalannya, ketakutannya luar biasa. Tapi kegagalannya, belum cukup kuat kekuatannya untuk melawan nafsunya, dosa terampun dan dibersihkan masuk surga. So, bagi saya, hadis seperti ini dan yang semakna dengannya sangat-sangat penting. Bunyi sederhana. Siapa yang mengangkuh dalam dirinya main ujub, siapa yang ikhtiamatnya sombong keluar jumpa Allah, Allah murka. Kan sederhana. Tapi ini amaran yang sangat-sangat keras. Mudah-mudahan kita terelak dan dipelihara oleh daripada termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.